Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musli. NIM D017001. Langsung saja saya akan mempresentasikan tugas panel keamanan jaringan B. Di mana tugas ini adalah tugas pengganti final yang jumlah tugasnya itu ada 7. Yang pertama, jelaskan cara kerja aplikasi berbasis web dan serta mail server. Yang kedua, bagaimana mekanisme penggunaan pada web server dan mail server. Dan ketiga, bagaimana cara menguji pengamanan web server dan mail server. Keempat, jelaskan manfaat penetration testing. Kelima, bagaimana langkah penetration testing. Kemudian, bagaimana cara kerja melakukan VPN dan remote secure access. Yang ketujuh, jelaskan contoh penggunaan VPN dan remote secure access. Oke, langsung saja ke angka pertama, di mana soalnya itu cara kerja aplikasi berbasis web. Bisa dilihat dari gambar di sini. Browser sebagai web client yang meminta halaman web melalui jalur internet ke web server, maka web server akan memberikan dokumen yang diminta sehingga halaman yang diminta akan tampil di layar monitoring. Sehingga DNS server bertugas untuk menerjemahkan alamat URL internet menjadi sebuah IP address. Soal nomor 1, bagian B, cara kerja mail server. Bisa dilihat ada 6 tahapan cara kerja mail server. Yang pertama itu mengirim pesan, di mana setelah membuka pesan dan mengklik tombol send, MUA atau mail user agent akan mengirim email tersebut. Kemudian email penerima atau klien akan terkoneksi dengan server SMTE, Simple Mail Transfer Protocol. Dan yang kedua itu email penerima berkomunikasi dengan server SMTM. Email penerima berkomunikasi dengan MTA. Server yang menggunakan SMTM kemudian memberikan alamat email Anda. Email penerima, isi pesan, dan lampiran. Yang ketiga itu server SMTP memproses alamat email penerima, di mana email ini akan terkoneksi langsung dengan email-email yang sudah terkirim di email penerima yang sedang server untuk akan terkoneksi ke server SMTP memproses alamat email penerima. Dan tahap keempat itu server untuk pengunduhan komunikasi dengan DNS. Dan tahap kelima, email terkoneksi dengan server SMT. Dan tahap terakhir itu server SMTP penerima memiliki pesan masuk, di mana tahap ini akan diminta semua memindai pesan masuk. Jika ia mengenali domain dan username, pesan akan diteruskan ke server POP3 atau EF domain. Oke, langsung saja ke soal nomor 2, mekanisme pengamanan pada web server dan mail server. Yang pertama itu akses jarak jauh, di mana jika akses jarak jauh diperlukan maka seseorang harus memastikan bahwa sambungan jarak jauh diamankan dengan benar dengan menggunakan protokol tunneling dan enkripsi. Akses jarak jauh juga harus dibatasi ke sejumlah IP tertentu dan untuk akun tertentu saja. Dan kedua, pisahkan antara pengembang, penguji, produksi saat melakukan pengamanan, di mana untuk lebih memudahkan pengembangan dan pengujian aplikasi web, pengembangan cenderung mengembangkan aplikasi internal tertentu yang memberi akses istimewa ke aplikasi web, database, dan sumber daya server web lainnya. Yang ketiga, izin dan hak istimewa, di mana izin layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan server web. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menetapkan
hak istimewa terkecil yang diperlukan untuk menjalankan layanan jaringan tertentu. Yang keempat, install semua patch keamanan tepat waktu. Sebaiknya memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak lainnya yang berjalan di dalamnya dengan lapisan keamanan tertentu. Kelima, pantau dan audit server. File log cenderung memberikan semua informasi tentang upaya serangan dan bahkan serangan yang berhasil, tetapi sebagai besar waktu ini akan diabaikan. Keenam, gunakan scanner. Scanner adalah alat praktis yang membantu Anda mengoptimasikan dan memudahkan proses pengamanan server web dan aplikasi lainnya. Soal nomor 3 bagian A. Cara menguji pengamanan web server. Yang pertama itu scanning kerawanan. Upaya mengidentifikasi kerawanan dalam host yang dipindai. Kedua, penetration testing. Uji keamanan di mana para evaluator berupaya memeriksa fitur-fitur keamanan dari suatu sistem berdasarkan pemahamannya. Soal nomor 3 bagian B. Cara menguji pengamanan mail server. Yang pertama, pengintaian. Melakukan pengintaian menggunakan software root click scan for. Yang kedua, mencoba masuk melalui SSH mail server. Masuk menggunakan putih untuk pakai mail server dari jaringan luar ke jaringan lokal mail server. Yang ketiga, brute force attack pada mail server. Melakukan brute force login pada gateway jaringan lokal mail server dengan menggunakan software brute. Soal nomor 4, manfaat penetration testing. Ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi. Yang kedua, menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Yang ketiga, menganalisis risiko yang akan timbul dengan adanya kerentanan yang telah. Dan keempat, menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem. Soal nomor 5, langkah-langkah penetration testing. Di mana langkah-langkah ini terdapat 4. Yang pertama, planning, discovery, attack, dan responding. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi aturan dalam menguji. Discovery atau penemuan. Pada tahap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pengumpulan informasi dan analisis potensial kerentanan. Dan ketiga, attack. Attack atau serangan. Mengeksekusi serangan alat adalah yang utama dalam pentas. Pada tahap ini dilakukan penentuan target, pemilihan tools, dan metode exploit yang tepat. Dan yang terakhir itu reporting atau pelaporan. Pada tahap ini terjadi bersamaan dengan 3 tahapan lainnya dari pentest. Pada tahap perencanaan telah dibuat perencanaan assignment. Soal nomor 6. Yang pertama itu cara kerja VPN. Cara kerja VPN yang pertama adalah VPN dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi wewenang di jaringan. Yang kedua, teknologi saat ini semakin banyak berdasarkan perkembangan VPN karena mobilitas yang disediakan, dan saat ini VPN juga membuka jalan untuk koneksi Wi-Fi dan jaringan kabel pribadi. Soal nomor 6 bagian B, cara kerja remote server access. Yang pertama, install perangkat lunak pada perangkat yang digunakan dan perangkat yang ingin diakses. Hidupkan kedua perangkat, masuk ke perangkat lunak, dan pilih perangkat yang ingin diakses. Perangkat lunak akan mencerminkan layar perangkat itu. Melalui perangkat lunak, kita dapat mengakses dan berbagai file apapun di perangkat jarak jauh. Yang kelima, mengunduh ke perangkat yang digunakan dan membuat perubahan apapun di perangkat jarak jauh. Dan soal nomor 7, contoh implementasi penggunaan VPN dan remote support access. Contoh implementasi penggunaan VPN, di mana implementasi VPN dengan autentikasi radio server pada PT Anugerah Tunggal Mandiri Jakarta. Dan contoh implementasi penggunaan remote support access, implementasi remote access dengan Linux open source di PST UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.